Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Fatika Devi dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan bab tentang dualisme kepemimpinan nasional Orde Baru. Latar belakang: memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan di saat pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pemerintah telah kian merosot. Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto setelah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno dan sehari sesudahnya membubarkan PKI, namanya semakin populer dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno. Soeharto sebagai pengemban super smart diberi mandat untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Faktor pendorong kepemimpinan nasional menjadi salah satu faktor strategis dan menentukan dalam proses pembangunan nasional serta penyelesaian masalah bangsa yang meliputi kepemimpinan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada level pusat dan daerah. Proses dan mekanisme kelahiran pemimpin nasional tersedia melalui mekanisme demokratis yang sudah berjalan secara teratur di Indonesia dalam proses pemilihan umum atau pemilu, ataupun pemilihan kepala daerah atau pilkada. Faktor penyebab: 1. Dalam sidang MPRS yang digelar sejak akhir bulan Juni sampai awal Juli 1966, memutuskan menjadikan super smart sebagai ketetapan atau TAP MPRS. Dengan dijadikannya super smart sebagai TAP MPRS, secara hukum super smart tidak lagi bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Soekarno. Bahkan sebaliknya, secara hukum Soeharto mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu mandataris MPRS. 2. Dalam sidang MPRS itu juga, majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pemimpin besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi judul Nawaksara. 3. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9, dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Kesimpulan: kabinet dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya Legend Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.